Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Patah lama mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenalkan kami dari kelompok 6. Sebelum membahas materi lebih lanjut, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, perkenalkan, nama saya Khaila Ajahra. Nama saya Dinasti Mulyati. Nama saya Muhammad Rizky Alhido. Nama saya Muhammad Mansur. Nama saya Raditya Prasetya Putra. Sebelum membahas lebih lanjut, kayaknya penting nih buat kita tahu apa sih itu pengertian nilai sosial. Oke, jadi pengertian nilai sosial adalah suatu penghargaan yang diberikan terhadap masyarakat yang bernilai baik maupun buruk. Dan fungsi nilai sosial. Fungsi nilai sosial ada beberapa macam, yaitu 1. Sebagai pedoman dalam berperilaku di masyarakat. 2. Menjadi sistem kontrol sosial setiap individu. 3. Berperan sebagai pelindung sosial. 4. Sebagai alat solidaritas. 5. Untuk memenuhi peranan sosial di masyarakat. 6. Untuk membangun norma sosial. Ciri-ciri nilai sosial adalah dihasilkan dari interaksi sosial, hasil proses pembelajaran, beraneka ragam, tidak statis, dan untuk mengikat individu atau kelompok masyarakat. Selanjutnya adalah jenis nilai. Sebelumnya kalian tahu gak sih kalau jenis nilai itu ada apa aja? Profesor Dr. Natanegoro membagi nilai sosial menjadi 3, yaitu nilai material, nilai vital, dan nilai kerohanian. Nilai material adalah segala bentuk atau sesuatu yang berguna bagi unsur fisik manusia. Contohnya makanan, minuman, ataupun pakaian. Lalu yang kedua adalah nilai vital. Nilai vital adalah nilai yang berguna atau sesuatu yang berguna bagi manusia dalam menjalankan aktivitas atau kegiatannya. Contohnya adalah buku yang kita gunakan untuk belajar. Lalu yang terakhir adalah nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur batin atau rohani. Contohnya adalah menjalankan ibadah sholat. Nah, jadi pembagian nilai adalah nilai vital, nilai material, dan nilai kerohanian. Itu pun menurut Profesor Dr. Natanegoro. Pengertian norma. Norma sosial adalah kebiasaan umum atau aturan yang menjadi suatu pedoman perilaku dan sudah ada dalam sekelompok masyarakat serta memiliki batas tertentu. Terdapat 4 tingkatan norma yang berlaku di masyarakat, yaitu norma cara, kebiasaan, tata kelakuan, dan adat istiadat. Berikut penjelasan dan contoh dari 4 tingkatan norma yang berlaku, yaitu norma cara atau usage. Norma cara terlihat pada perbuatan individu dalam masyarakat. Penyimpangan dalam norma cara ini tidak akan mendapat hukuman berat, akan tetapi ada hukuman sosial atau celaan dalam masyarakat. Contoh tindakan yang melanggar norma ini antara lain cara seseorang membuang sampah. Jika ada seseorang membuang sampah sembarangan, cenderung mendapat celaan karena melakukan tindakan yang tidak sesuai pada tempatnya. Yang kedua ada norma kebiasaan atau Volkswagen. Kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Contohnya kebiasaan memberi hormat kepada yang lebih tua usianya, mendahulukan orang yang sudah lanjut usia ketika sedang antri, dan sebagainya. Yang ketiga ada norma tata kelakuan atau mores. Kebiasaan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian diterima sebagai patokan atau norma pengatur kelakuan bertindak. Contohnya, jika seorang peserta didik melanggar tata tertib sekolah, akan mendapat sanksi atas perbuatannya sesuai dengan tata tertib sekolah yang berlaku.
Norma yang keempat ada norma adat istiadat atau custom. Tata kelakuan yang semakin kuat mencerminkan kekuatan pola kelakuan masyarakat yang mengikat para anggota. Bagi anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat, maka ia akan mendapat sanksi sesuai adat masing-masing. Norma-norma tersebut mempunyai dasar yang sama, yaitu memberikan petunjuk bagi tingkah laku seseorang yang hidup di dalam masyarakat. Permisi Kak. Bang, taruhan yuk 10 ribuan yang mana dapat semuanya. Ayo. Setidaknya ada 4 norma yang berlaku di masyarakat. Berikut macam-macam norma dan contohnya. Yang pertama ada norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang bersumber dari masyarakat. Ciri-ciri norma kesopanan adalah berhubungan dengan aturan-aturan tak tertulis yang disepakati bersama masyarakat. Norma kesopanan juga berupa hal-hal yang pantas dan tidak pantas, serta hal yang sopan dan tidak sopan dalam tata pergaulan sehari-hari di masyarakat. Contohnya yaitu mengucap salam ketika bertemu, mencium tangan orang tua saat berpamitan, berpakaian dan bertutur kata yang sopan, tidak meludah di sembarang tempat, hingga tidak menyela pembicaraan orang lain. Yang kedua ada norma kesusilaan. Norma kesopanan dan kesusilaan mungkin terlihat sama, namun ada bedanya. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkenaan bisikan kalbu atau suara hati nurani manusia. Contohnya misal seseorang hendak melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma. Sebenarnya ada bisikan kalbu atau suara hati nurani untuk tidak melakukan hal tersebut. Yang ketiga ada norma agama. Norma agama adalah kaidah atau aturan hidup yang bersumber dari agama, kepercayaan, dan keyakinan terhadap Tuhan. Contoh norma agama yaitu melaksanakan ibadah sesuai aturan agama masing-masing. Sanksi norma agama adalah dosa. Yang keempat ada norma hukum. Norma hukum adalah peraturan-peraturan yang dibuat oleh negara melalui lembaga-lembaga negara. Aturan ini bersifat mengikat setiap orang warga negara untuk menaati perintah dan larangan yang Pasien, sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa, baca doa dimulai. Selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Dari mana Pak? Assalamualaikum. Ya, ini. Kenapa handphonenya ada di bawah? Nggak sampai kedengeran dulu. Cek kalau di bawah. Ya udah, saya. Wah,
Sekian pembahasan materi tentang nilai dan norma sosial dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan jangan lupa juga untuk di like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.